Hai Peners, di konten kali ini Pen Story akan membahas tentang perubahan beberapa alat atau benda yang sering kita gunakan sehari-hari pada zaman dulu dengan versi yang sekarang ya. Seperti apa sih perubahannya? Semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update setiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Mesin jahit. Peners, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan mesin jahit? Di era milenial seperti sekarang ini, sudah banyak anak muda yang belajar menjahit loh. Namun, tahukah kalian bahwa di zaman dahulu, menjahit menjadi suatu yang sangat menyenangkan untuk bersepeda bersama keluarga di hari Minggu sore? Pasti bingung kan? Apa hubungannya menjahit dengan berjalan-jalan? Soalnya, mesin jahitnya begini nih Peners. Worry about the horsepower tax anymore. We've discovered the answer to every motorist problem. Introducing Charlie Steinlauf and his family. Charlie Jr., Charlie Sr., little Maria, who adds youth and beauty. And as fast as Mr. Steinlauf wears out the seat of his pants, Mrs. Steinlauf puts in a new seat. There's no wear on hers. Jadi, nggak heran kan kalau ini adalah aktivitas yang dapat dinikmati seluruh keluarga di hari Minggu sore yang menyenangkan. Nah, desain ini dikenal sebagai Goofy Bike. Ini pertama kali muncul pada 1930-an di Jalan Chicago dan dirancang oleh seseorang yang bernama Charles Steinlauf. Steinlauf dikenal karena membuat sepeda aneh dan memamerkannya di jalan-jalan kota Chicago. Yang menakjubkan adalah desain sepeda gila Steinlauf benar-benar berhasil. Mengapa Goofy Bike tidak pernah lepas landas adalah pertanyaan bagi siapapun. Tentunya anyelir ini akan muncul di Burning Man sekarang. Coba perhatikan bahwa peran ibu dalam tamasya bersepeda keluarga ini adalah mengambil bagian dalam menjahit. Sementara anggota keluarga lainnya menjajakan dan menyalakan perangkat karena tampaknya itulah yang dilakukan wanita di tahun 1930-an. Wah, kegiatan hari Minggu yang sangat menyenangkan ya Peners. Jadi, seluruh anggota keluarga ini bisa berpartisipasi dan mengambil perannya masing-masing. Dinosaurus pindah. Pasti kalian bertanya-tanya dong dengan judul Dinosaurus pindah ini. Jadi gini nih Peners, pada tanggal 4 Juli 1984 adalah hari kemerdekaan di Boston. Ya sama seperti hari kemerdekaan pada umumnya ya. Mereka merayakannya dengan mengadakan acara. Nah, yang paling menariknya adalah ketika melihat seekor dinosaurus pindah dan melayang-layang di atas kota. Brontosaurus berotot ini hampir tampak nyata dan satu-satunya cara orang-orang di kota bisa melihatnya adalah dari kejauhan. Dinosaurus itu diterbangkan dengan helikopter sebagai aksi publisitas sebelum pembukaan salah satu dari banyak pameran dinosaurus bergerak di Museum of Science sepanjang tahun 80-an dan 90-an. Brontosaurus yang membentang 34 kaki dari kepala hingga ekor dan beratnya mencapai 1000 pon, berangkat pukul 10 pagi dari jembatan Elliot di Cambridge. Kemudian diangkat ke atas kota dengan helikopter. Ratusan orang keluar untuk menyambut helikopter ketika mendarat di depan planetarium Charles Hayden, di mana tempat teater Omni Mugar sekarang berdiri. Bagaimanapun, Wilson lah yang memimpikan gagasan itu. Setelah menemukan dinosaurus melalui perusahaan California, dia memastikan seluruh aksi dilakukan dengan benar, hingga asuransi jika binatang besar itu jatuh ke careless. Nah, setelah penerbangan, dino itu ditempatkan di truk flatbed dan diarak dengan pengawalan polisi melalui pantai utara Boston dan akhirnya ke beberapa pantai di Gloucester sebelum kembali di malam hari. Menurut Larry Rapp, direktur usaha pendidikan dan pemeran sementara, setelah kembali, dinosaurus itu ditambahkan ke pameran pada 6 Juli. Interior pesawat. Imperial Airways adalah maskapai penerbangan jarak jauh komersial Inggris pertama yang beroperasi dari tahun 1924 hingga 1939 dan terutama melayani rute kerajaan Inggris ke Afrika Selatan, India, Australia, dan Timur Jauh, termasuk Malaya dan Hong Kong juga ya. Penumpang biasanya pengusaha atau administrator kolonial. Sebagian besar penerbangan membawa sekitar 20 penumpang atau kurang. Namun Peners, pesawat zaman dulu seperti ini loh.
Kursi ini tidak terlihat seperti sandaran ya Penners. Imperial diarahkan untuk orang kaya dan terkenal di setiap sudut kerajaan Inggris. Misi mereka adalah membuat kerajaan Inggris terasa lebih kecil. Oh iya, mereka tidak hanya mengantar penumpang aja loh, tetapi juga mengirim surat ke seluruh dunia. Mobil listrik pertama. Penners, ternyata mobil listrik sudah ada loh sejak zaman dahulu kala. The Never Contented adalah kendaraan jalan raya pertama yang melaju lebih dari 100 km per jam atau 62 mph. Itu adalah kendaraan listrik Belgia dengan bodywork dan baterai berbentuk torpedo ringan. Posisi pengemudi yang tinggi dari sasis yang terbuka di bawahnya merusak sebagian besar aerodinamis. Kendaraan itu dikemudikan oleh pengemudi Belgia bernama Camille Jensty. Camille adalah anak dari Constant Jensty, seorang produsen produk karet. Camille telah belajar sebagai seorang insinyur dengan minat pada mobil traksi listrik. Wah, keren banget kan Penners? Mobil listrik zaman dahulu ini nggak kalah dong ya sama mobil listrik zaman sekarang. Delman buaya. Mimin bertanya-tanya nih Penners, kenapa harus buaya yang dijadikan delman? Ya memang sih nggak ada salahnya juga ya. Tapi kalau yang naik delman buayanya ini seorang anak kecil, apa nggak membahayakan keselamatannya ya Penners? Need a miracle to get away from me. Call me Shirley. Foto ini beredar pada tahun 1897 yang menangkap seekor buaya menarik seorang gadis kecil. Entah bagaimana, kami tidak berpikir peraturan keselamatan akan mengizinkannya ya sekarang. Nah, pertanyaannya, kalau delman buaya ini masih ada sampai saat ini, apa kalian mau jadi penumpangnya? Epidemi Inggris. COVID-19 adalah penyakit yang sama sekali baru, yang secara tidak proporsional mempengaruhi orang tua. Jenis influenza mematikan yang melanda dunia pada tahun 1918 cenderung menyerang mereka yang berusia antara 20 dan 30 tahunan dengan sistem kekebalan yang kuat. Pada tahun 1918, tidak ada pengobatan untuk influenza dan tidak ada antibiotik untuk mengobati komplikasi seperti pneumonia. Rumah sakit dengan cepat kewalahan. Jalan-jalan di beberapa kota besar dan kecil disemprot dengan disinfektan dan beberapa orang mengenakan masker anti kuman saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Inggris masih berperang ketika virus itu mengklaim korban pertama yang tercatat pada Mei 1918. Tampaknya telah memutuskan bahwa upaya perang lebih diutamakan daripada mencegah kematian akibat flu. Jadi, Penners, Inggris sudah lama berperang dengan virus yang seperti ini ya sejak zaman dahulunya. Insinyur Disney. Dalam gambar ini, ada insinyur yang sedang mengerjakan animatronik Disney. Ini adalah prop manusia gua yang bergerak dan membuat suara. Saya yakin Anda pasti belum pernah melihat ini sebelumnya. Nah, gimana Penners? Keren bukan? Memindahkan 5 MB file. Pada bulan September 1956, IBM meluncurkan 305 Ramak yang merupakan komputer super pertama di dunia dengan hard disk drive. Hard disk drive 1956 ini terdiri dari 50 cakram 24 inci, ditumpuk bersama dan menempati lahan seluas 16 kaki persegi. Monstrositas yang dulu mutakhir ini mampu menghasilkan biaya tahunan sebesar $35.000 dan menyimpan data hingga 5 MB. Tentu dengan standar modern. Ini adalah kapasitas yang cukup sederhana. Tetapi, Ramak masih memilih bobot yang sedikit. Foto-foto ini menunjukkan hard disk drive 5 MB telah dikirim oleh IBM pada tahun 1956. Bayangkan,
berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membuat harddisk 5 MB? Untung aja teknologi zaman sekarang udah semakin canggih ya Penders. Coba kalau masih kayak zaman dulu, bisa repot tuh. Baju pemadam kebakaran. Penders, saat ini baju pemadam kebakaran sudah menawarkan perlindungan serta kenyamanan yang lebih baik. Dan petugas pemadam kebakaran tidak takut melangkah ke dalam api karena mereka tahu bahwa mereka aman dengan pakaian mereka. Nah, sekarang kita lihat yuk setelan pemadam kebakaran zaman dulu. Tapi sebelumnya, yang menarik adalah ada helm yang mengeluarkan aliran air yang menutupi petugas pemadam kebakaran. Dan yang pasti, seseorang harus benar-benar berani memakai ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang lain. Di Uruda, kami angkat topi untuk semua petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan nyawa dan melindungi bangunan dari kehancuran. Ini mungkin bukan pekerjaan yang paling menguntungkan di dunia, tetapi ini adalah salah satu yang paling penting. Jadi, itulah Penders perbedaan alat-alat zaman dahulu dan zaman sekarang. Keren bukan?